Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariful Fuad, NIM 1903036074, kelas MPI 2B. Di sini saya akan memaparkan sedikit video tentang urgensi Pancasila dan bagaimana menjadi warga negara yang baik guna memenuhi tugas ulangan akhir semester pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Riza Jamami, MSI. Pancasila yang merupakan warisan luhur dari para pendahulu bangsa ini, merupakan ruh kehidupan bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila inilah seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya bisa menyatu dalam kesatuan yang rekat sebagai bangsa Indonesia. Maka Bung Karno menyatakan Pancasila itu ibarat sebuah meja bundar yang besar yang di dalamnya ada berbagai macam suku, adat, agama bersatu padu menjadi bangsa Indonesia. Generasi muda sekarang sudah tentu menghadapi tantangan yang cukup berat pada era milenial dan era revolusi industri 4.0 ini. Banyak budaya asing yang masuk, banyak nilai-nilai Pancasila yang luntur, menyebabkan kekerasan di mana-mana, konflik antar agama dan budaya, rusaknya moral generasi bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita sebagai generasi muda mampu menjawab tantangan ini? Di sini pendidikan Pancasila hadir untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengalaman Pancasila. Jadikan momen ini untuk memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan yang tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi ini takdirku. Negara yang baik maka tentu memiliki karakteristik yang positif bagi negaranya. Karakter yang pertama yaitu saling menghormati dan bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik, maka diperlukan rasa saling menghormati satu sama lain atas perbedaan-perbedaan yang ada di dalam hal yang nyata dan yang tidak nyata. Perbedaan yang nyata antara lain seperti suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Sedangkan perbedaan yang tidak nyata yaitu berupa perbedaan pendapat dan pilihan dalam berdemokrasi. Yang kedua, kritis dalam berpikir dan bertindak. Dalam menjalani kehidupan bernegara, sering sekali terjadi masalah-masalah sosial dan politik yang terjadi bahkan hingga mengakibatkan kestabilan nasional. Dalam hal ini, tentu warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam masalah-masalah sosial dan politik. Tentu saja sikap kritis dalam berpikir dan bertindak sangatlah berpengaruh dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga, saling diskusi dan bertukar pikiran. Perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas yang pasti terjadi di tengah masyarakat warga negara. Oleh sebab itu, sikap saling diskusi dan bertukar pikiran harus dimiliki oleh warga negara yang baik untuk meminimalisasikan konflik yang ditimbulkan dari perbedaan tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu terbuka dan rasional. Perubahan dan kemajuan zaman terkadang membawa dampak positif dan juga dampak yang negatif. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik harus memiliki kemampuan berpikir rasional yang baik. Tidak semua budaya dan kemajuan zaman selalu berdampak positif, sehingga warga negara harus cerdas dalam memilih mana hal yang baik untuk negaranya dan mana hal yang buruk sehingga tidak merusak identitas negaranya.
Selanjutnya yang terakhir yaitu jujur dan adil. Bukan hanya pemerintah yang dituntut harus bersikap jujur dan adil, namun juga warga negaranya agar tercipta hubungan yang harmonis dan rasa saling percaya satu sama lain antar warga negara. Sikap jujur dan adil diperlukan demi tercapainya persatuan dan kesatuan antar warga negara. Selain hal-hal tersebut, terdapat pula hal-hal kecil yang dapat kita lakukan untuk menjadi warga negara yang baik. Di antara hal-hal kecil tersebut yaitu seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, menaati peraturan lalu lintas, dan masih banyak hal-hal kecil lagi yang dapat kita lakukan untuk menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, bagaimana sih memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara? Memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama institusional dan pendapat yang kedua yaitu sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek. Aspek yang pertama yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas-tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu masyarakat dan warga negara tersebut. Selanjutnya, melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada negara Indonesia, seperti masyarakat yang hanya memeluk agama tertentu karena faktor mayoritas, sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik. Seperti contoh lagi, sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal, aksi bentrok antara suatu suku karena rendahnya kesadaran dan rasa persatuan, dan perlawanan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan ras. Maka dari itu, negara Indonesia akan mencapai tujuan yang dicita-citakan seperti yang diharapkan pejuang-pejuang pada masa dulu, jika rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, agar tercapai cita-cita negara Indonesia yang diharapkan oleh para pejuang-pejuang pada masa dulu, kita sebagai generasi muda bangsa, marilah kita bersikap seperti apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi beberapa masalah yang ada, perlu pemahaman yang mendalam terhadap urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pemahaman tersebut juga ada beberapa tahapan implementasi yang harus dipahami oleh warga negara. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi warga negara memahami makna dan nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai dasar negara. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak segan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.